bersedia atau mau terlibat dalam organisasi lintas agama ini? Semangat cinta tanah air kita bisa kembali bergelora. Lagu Indonesia Raya dalam 3 stansa. Alat musik yang unik. Kegiatan ini menjadi sebuah momen untuk refleksi begitu. Yang pasti itu ada paduan suara kebangsaan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, pemirsa dari Warta Karangsaru di channel YouTube. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali pada hari ini di dalam tayangan GKI Karangsaru Podcast. Pada kali ini bersama dengan saya, Lukas Anwar. Bapak Ibu Saudara, pemirsa sekalian, pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 18.30 mendatang, gereja kita GKI Karangsaru akan menyambut banyak sekali tamu di dalam sebuah acara yang berjudul Harmoni Gita Anak Bangsa. Nah, saat ini telah hadir bersama dengan saya beberapa sahabat yang nanti pada tanggal 1 Agustus akan mengajak banyak teman yang lain untuk hadir juga di gereja kita. Mungkin boleh dari Bapak Ibu narasumber memperkenalkan diri, silakan. Ya, saya mulai dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ellen Nugroho. Saya saat ini memegang posisi sebagai Direktur Eksekutif AIN Institute dan juga sekaligus sebagai koordinator program kolaborasi Harmoni Gita Anak Bangsa ini. Ya, dan saya Linggayani Suntoro, saya dari Rotary Club of Semarang Bimasena dan kebetulan tahun ini saya menjabat sebagai Presiden Klub. Saya Setiawan Budi, Koordinator Persaudaraan Lintas Agama atau biasa dikenal dengan nama Pelita. Saya Krisna, kebetulan saya dari Klub Merbi. Saya Anita, perwakilan dari PKBM Edu House Semarang, di mana PKBM ini adalah wadah untuk anak-anak dan orang tua serta masyarakat untuk berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Baik, wah luar biasa ini ya. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan berbagai organisasi yang dipimpin atau yang ada di dalamnya. Mungkin supaya pemirsa bisa kenal lebih jauh nih tentang organisasi yang tadi sudah disebutkan. Boleh mungkin Bapak Ibu narasumber menceritakan sekilas saja ringkas tentang kegiatan rutin organisasi atau mungkin bidang-bidang acara yang lainnya. Silakan. Ya, jadi kalau AIN Institute itu awalnya didirikan oleh almarhum Pendeta Cahyadi Nugroho. Beliau adalah sahabat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal Gus Dur. Dan kemudian bersama dengan Gus Dur ada ide tentang bagaimana memupuk keberagaman dan toleransi ya, penghargaan terhadap keberagaman. Jadi kemudian tahun 2000 itu didirikan AIN Institute dan kami punya tagline membumikan pluralisme. Jadi kami membuat program-program khususnya mengedukasi masyarakat dan anak-anak muda secara partikular ya untuk lebih paham tentang perbedaan, keberagaman, dan hidup bersama di dalam perdamaian dan keadilan. Ya, kalau untuk Rotary Club of Semarang Bimasena ini adalah salah satu klub yang ada di Semarang begitu. Jadi ada beberapa klub lain dan Bimasena ini adalah salah satunya. Sebetulnya kami adalah bagian dari Rotary Internasional di mana ini adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang memang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah promoting peace gitu atau kita istilahnya ada satu fokus untuk perdamaian. Nah, dari satu fokus ini Rotary Club of Semarang Bimasena mau mengambil bagian dan mau mengambil peran begitu untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan lintas agama dan kepercayaan dan juga untuk memupuk nasionalisme. Sehingga dari situ kami kepengen juga istilahnya menginspirasi ya, oh kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan gitu dengan berbagai macam background, berbagai macam jenis gitu ya istilahnya yang ada dalam masyarakat supaya kita juga bisa saling bekerja sama, kolaborasi dan tentunya nanti kepengennya impact-nya atau dampaknya bisa lebih
besar begitu. Kalau Pelita itu kami dirikan bersama dengan teman-teman jaringan lintas agama dan kepercayaan itu pada bulan Juni 2016. Jadi ini merupakan wadah atau penghubung beberapa organisasi, lembaga maupun komunitas yang aktif dalam isu-isu sosial keagamaan. Dan dalam perjalanannya tidak hanya isu sosial keagamaan saja, tetapi juga isu lingkungan, HAM, dan lain sebagainya. Pelita juga ikut andil bagian bersama dengan teman-teman jaringan yang lain. Dan kami punya beberapa kegiatan, ada silaturahmi kebangsaan di mana kami mengunjungi tempat-tempat ibadah dari masing-masing agama dan kepercayaan. Juga ada kegiatan tahunan yang menyasar anak-anak muda usia 19 sampai 25 tahun. Kami namakan kegiatan ini Pondok Damai yang sudah berjalan dikelola Pelita itu sejak 2018 sampai tahun ini 2025, dan pesertanya itu perwakilan dari masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan IKRAR, Ikatan Karya Hidup Rohani Antareligius, di mana ini merupakan komunitas para bruder, suster, dan aktivis-aktivis Katolik. Dan juga ada AIN Institute, Edu House, Klub Merbi. Kami punya kegiatan Anak Semarang Damai atau Anak Semai. Ini tahunan juga, dan sasarannya anak-anak usia 10 sampai 13 tahun. Kami ajak anak-anak ini untuk berkunjung ke satu tempat ibadah, dan mereka bisa mengenal dan mendengar langsung tentang tempat ibadah tersebut, termasuk tokoh-tokoh agamanya, kepercayaannya, dan juga cara beribadahnya. Harapannya supaya anak-anak ini juga sudah dikenalkan dengan keberagaman sejak dini, sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang toleran. Itu, dan kami juga ada agenda advokasi juga bagi tempat-tempat ibadah yang mengalami kendala perizinan. Nah, itu beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan. Oke, baik. Kalau kami dari Klub Merwi kebetulan punya visi dan misi untuk ikut mencerdaskan bangsa yang sudah berdiri kami sejak tahun 1989, yang kegiatan-kegiatannya setelah berkembangnya waktu itu merupakan ada beberapa kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan, seni, budaya, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan kegiatan-kegiatan kami ini harapannya bisa mengajak anak-anak, khususnya generasi muda, itu untuk terus melestarikan dan mencintai budaya Indonesia yang sangat kaya, dan tentunya budaya Indonesia yang sangat beragam itu juga bisa membentuk karakter toleran, dan juga kami berharap khususnya di Kota Semarang ini bisa menjadi kota yang toleran dan inklusi. Kalau dari PKBM Edu House sendiri, PKBM Edu House adalah sekolah non formal. Sebenarnya di PKBM Edu House itu kita punya 3 bagian. Jadi ada preschool, primary atau setara dengan SD. Terus kita juga ada Edu House Academy, di mana di Edu House Academy ini kita juga membuka seperti kursus bahasa Inggris, ataupun kita juga bisa berkontribusi untuk training di hal parenting, lingkungan, dan lain sebagainya kalau misalkan dibutuhkan, seperti itu. Nah, untuk saat ini Edu House itu sedang fokus dalam hal lingkungan juga. Jadi kita sudah mengenalkan ke anak-anak untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Terus mereka juga sudah kita ajak untuk lebih peduli dengan makanan yang mereka konsumsi. Jadi untuk anak-anak di Edu House sendiri pun sudah beberapa tahun terakhir ini kita mengajak mereka untuk mengenali makanan bergizi apa sih yang mereka konsumsi untuk tubuh mereka, dan untuk bekal yang mereka bawa pun kita juga tidak mengizinkan untuk anak-anak dan orang tua membawa bekal dengan kemasan, karena di sekolah kami untuk yang preschool primary kita tidak ada tempat sampah, dan setiap sampah yang dikelola di sekolah kami pun kita olah kembali menjadi kompos ataupun difungsikan kembali gitu. Adapun kalau misalkan ada sampah organik dari sisa kulit buah, kita juga pakai untuk ekoenzim, dan kita pakai itu untuk mencuci atau membersihkan area sekolah gitu. Nah, untuk setahun terakhir ini pun kita juga sudah merambah ke dunia budaya. Jadi kita mengenalkan anak-anak untuk
kebudayaan yang ada di Indonesia. Sempat kemarin kita juga ada cultural day di sekolah. Jadi dari anak-anak usia dini sampai SD itu mereka menampilkan tarian atau lagu atau musik yang mereka sudah latihan beberapa kali dan ditampilkan di situ. Nah, kita juga mengenalkan mereka tentang keberagaman agama yang ada di sekitar, karena di sekolah kami di PKBM Edu House kami dari latar belakang yang berbeda. Jadi kami ini sekolah non formal dengan seperti sekolah nasional, tapi semua agama itu ada di situ, dan dari sejak dini kita juga mengenalkan mereka bagaimana cara berdoa sesuai dengan agama mereka masing-masing. Mungkin untuk anak-anak yang masih PAUD, TK, mereka belum ngerti ya makna dari berdoa gimana, tapi at least mereka sudah mengenali, oh jadi kalau misalkan yang Muslim seperti apa, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha berdoanya caranya gimana, at least mereka mengenali, oh ternyata tuh kita beragam ya, seperti itu sih kurang lebihnya. Wah, luar biasa sekali ya ternyata pemirsa ya. Latar belakang dari berbagai organisasi yang ada, khususnya berkaitan dengan lintas agama dan kepercayaan. Bahkan kegiatan-kegiatannya pun juga dimulai sejak anak-anak dari usia dini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa atau apa yang membuat Bapak Ibu bersedia atau mau terlibat dalam organisasi lintas agama ini? Padahal kan mungkin kalau kita jumpai fenomena sekitar, tidak banyak orang yang bersedia untuk terlibat di dalam kegiatan lintas agama dan kepercayaan. Mungkin boleh dibagikan Bapak Ibu? Saya kira kalau di Indonesia agama atau kepercayaan itu malah menjadi sesuatu yang faktor yang sangat penting ya, dianggap penting oleh banyak orang. Dan kalau pesan tentang berkegiatan lintas agama itu saya kira itu sudah didengungkan, hanya persoalannya kalau yang kita alami di lapangan adalah seringkali sebatas permukaan gitu perjumpaannya, dan bisa jadi akhirnya tidak betul-betul kenal gitu satu sama lain. Saya sendiri akhirnya terlibat di sini karena pengalaman saya memang dari kecil saya mengalami rasanya seperti apa menjadi bagian dari kelompok yang dianggap, ya sebenarnya kata minoritas itu sendiri pun kan sebenarnya sudah memiliki muatan tertentu ya, minoritas mayoritas, tetapi pengalaman menjadi bagian dari kelompok yang dianggap minoritas, apalagi kemudian triple minoritas ya, jadi sudah secara agama minoritas, secara gender minoritas ya, ya kemudian secara etnis juga minoritas begitu. Nah itu pengalaman yang sangat membekas gitu. Dan kemudian setelah bertumbuh besar saya menyadari banyak hal bahwa perdamaian dan keadilan itu bukan sesuatu yang bisa ditunggu. Jadi kita perlu berkontribusi, kita perlu aktif melakukan sesuatu, dan apa yang saya kerjakan sekarang adalah hasil refleksi dari perjalanan hidup saya. Ya, kalau saya mewakili teman-teman juga di Rotary Club of Semarang Bimasena, merasa bahwa gerakan atau istilahnya kita melakukan proyek-proyek kemanusiaan itu kan nggak cuman ke satu jenis tadi ya. Jadi kami bertemu dengan berbagai apa ya istilahnya latar belakang masyarakat gitu ya, orang-orang dengan berbagai macam latar belakang dan istilahnya identitas baik itu agama dan lain-lain, itu banyak sekali gitu. Jadi kalau kami kepengennya itu membawa istilahnya pengalaman, jadi dengan kita mengikut serta dalam hal-hal yang seperti ini, proyek-proyek seperti ini atau kegiatan seperti ini itu akan membawa kita sebagai pribadi atau mungkin satu komunitas yang ya kita nggak gagap gitu ya. Kalau ketemu yang beda itu ya udah biasa aja gitu, nggak terus wah ini kan memang lebih enak kalau kerjasama itu dengan yang mungkin tanda kutip ya sejenis gitu ya, dengan background yang sama itu kayak lebih gampang gitu ngomongnya gitu, udah ini ngerti gitu. Tapi kalau kita bertemu dengan beragam manusia dengan masyarakat yang berbeda-beda, belum lagi nanti di istilahnya di area yang berbeda-beda dalam arti oh ternyata kesenjangan itu masih dirasakan oleh mereka sendiri, itu kan kita harus masuk begitu. Nah, dengan kita mengikuti
Harmoni Gita Anak Bangsa, ambil bagian dari kegiatan seperti ini, kami berharap teman-teman ini juga memiliki pengalaman gitu. Dan dari Rotary Club of Semarang Bhimasena sendiri juga istilahnya boleh ambil bagian dalam Rotary Internasional tadi, bahwa kami memang melakukan gerakan ini untuk melakukan salah satu fokus kerja kami di bidang perdamaian tadi, yang mana itu sudah digagas dari lebih dari 1 abad, lebih dari 120 tahun ini 121. Jadi ini bukan pekerjaan yang pendek gitu ya, dari sejarah itu sudah. Dan Rotary sendiri memang awalnya ada juga karena ini keberagaman ini yang kita perlu terkoneksi dari hati ke hati. Itu yang mau dibawa sama Rotary Internasional juga. Begitu. Ya, kalau dari Pelita sendiri memang kami lahir dari satu peristiwa yang kurang mengenakan. Jadi ada satu penolakan terhadap kegiatan keagamaan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu. Dan kami, terutama yang tinggal di kota Semarang ini, merasa dalam tanda kutip tertampar dan kecolongan. Karena kan citra kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah dan juga yang katanya masyarakatnya toleran, kok tiba-tiba muncul peristiwa semacam itu. Nah, rupa-rupanya memang saat itu pada tahun 2016 di Semarang dan sekitarnya ini belum ada wadah yang bisa menghubungkan beberapa organisasi, lembaga maupun komunitas lintas agama dan kepercayaan. Jadi komunitasnya sudah ada, organisasinya sudah ada, tetapi belum terhubung. Jadi belum terhubung dan sebagian memang belum kenal satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu teman-teman muda lintas agama dan kepercayaan pada bulan Juni 2016 itu kami kumpul dan kami sepakat untuk bikin satu wadah yang kemudian dinamakan Persaudaraan Lintas Agama. Dan dalam perjalanan waktu di Pelita itu semakin banyak yang ingin terhubung, jadi seperti dari AIN, terus Rotary, ada Edu House, Klub Merpi, dan kami tidak hanya terhubung, tapi kami juga berkegiatan bersama. Salah satunya kegiatan Harmoni Gita Anak Bangsa. Oke, kalau dari Klub Merpi sendiri, karena kebetulan kami memang sudah lama bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya, memang kita sudah sering sekali bersentuhan dengan keberagaman dan kekayaan serta kearifan Indonesia. Nah, di situ seiring berjalannya waktu ternyata kerja untuk perdamaian dan untuk toleransi ini bukan hanya bisa dikerjakan sendirian, tapi perlu adanya kolaborasi. Untuk itu, kenapa kami dari Klub Merpi sangat senang sekali atau sangat terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan hal-hal baik itu. Karena memang itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Jadi selama ini kami mungkin dari teman-teman kalau untuk latar belakangnya sama, mungkin alasan-alasannya, isu-isunya yang diangkat juga sama. Alasan kenapa kok terjun di dalam hal ini juga mungkin hampir sama. Tetapi kadangkala di Semarang itu teman-teman itu mempunyai banyak organisasi tapi masih sendiri-sendiri. Mereka melakukan hal besar tapi sendiri-sendiri. Nah, kami dari Klub Merpi senang sekali terhubung dengan teman-teman yang mau bekerja sama dan bersama-sama. Jadi memang cita-cita perdamaian dunia itu bukan hanya dimiliki satu orang sebetulnya. Banyak orang punya cita-cita itu, tetapi karena tidak terhubung, nah itu jadi tidak ada harmoni. Nah, untuk itu kami senang sekali dan menyambut Harmoni Gita Anak Bangsa ini, karena memang semangat untuk menyelaraskan dan mengharmonikan banyak hal ini tersampaikan di sini. Dan tentunya sangat bagus di acara ini kami tidak hanya menyampaikan tentang keberagaman, tetapi juga semangat-semangat nasionalisme, terus kecintaan terhadap seni dan budaya itu juga ada di sini. Nah, itu dari Klub Merpi. Monggo silakan. Bagus. Untuk PKBM Edu sendiri pun kami merasa bersyukur untuk dilibatkan dalam acara Harmoni Gita Anak Bangsa ini, di mana untuk acara ini kami juga melibatkan untuk orang tua dan para fasilitator di Edu House untuk terlibat dalam gabungan paduan suara, di mana kita dikenalkan kembali dengan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Dan untuk saat ini pun kita juga sudah
mulai mengenalkan lagu-lagu budaya dan lagu kebangsaan Indonesia ke anak-anak. Bahkan sekarang ini tuh anak-anak di Edu House mulai diajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam 3 stanza kayak gitu. Nah, kami juga berharap lewat kegiatan ini, lewat orang tua yang terlibat, fasilitator yang terlibat, kita juga bisa mengenalkan ke anak-anak tentang toleransi tadi. Mungkin tadi beberapa teman-teman di sini juga sudah menyebutkan bahwa lewat kegiatan Harmoni Gita Anak Bangsa ini, kita juga akan mendapatkan pengalaman langsung bertemu dengan banyak komunitas dari latar belakang yang berbeda. Kita langsung terjun dan mengalami pengalaman nyata tentang hal-hal toleransi itu tadi, dan kita juga berkontribusi untuk perdamaian di Indonesia begitu. Wah, luar biasa ya, ternyata ada latar belakang, ada kerinduan yang sangat-sangat baik dari berbagai organisasi yang ada. Nah pemirsa, seperti yang tadi saya sudah katakan, pada tanggal 1 Agustus 2025 mendatang, kita akan mengadakan acara Harmoni Gita Anak Bangsa. Pasti pemirsa penasaran, kira-kira acara ini seperti apa sih? Nah, kita tanya langsung saja kepada narasumber kita. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan secara ringkas, kira-kira isi dari acara Harmoni Gita Anak Bangsa ini seperti apa? Silakan. Baik, jadi acara Harmoni Gita Anak Bangsa ini kami ingin menampilkan paduan suara lintas agama dan kepercayaan. Jadi benar-benar ini nanti anggota paduan suaranya ini perwakilan dari masing-masing agama dan kepercayaan. Dan kami akan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang menggelorakan kembali semangat nasionalisme, karena acara ini diadakan pada 1 Agustus, di mana pada bulan Agustus ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya dengan acara Harmoni Gita Anak Bangsa ini mampu menggugah rasa cinta tanah air kita di tengah kondisi-kondisi yang sepertinya seolah-olah membuat kita merasa tidak bersemangat dan lain sebagainya. Tetapi harapannya melalui acara ini semangat cinta tanah air kita bisa kembali bergelora. Baik, itu ya pemirsa kurang lebih gambaran singkatnya tentang acara tanggal 1 Agustus mendatang, yaitu Harmoni Gita Anak Bangsa. Nah, kalau kita coba cari tahu lebih lanjut, acara ini kan akan diadakan 1 Agustus mendatang ya. Pasti tidak mungkin terjadi begitu saja acaranya. Mungkin boleh dibagikan sedikit kepada pemirsa sekalian, latar belakangnya seperti apa sih? Kok bisa diadakan acara Harmoni Gita Anak Bangsa ini? Mau dilakukan nyanyian-nyanyian nasional dari berbagai orang di lintas agama dan kepercayaan. Ide awalnya muncul seperti apa tuh Bapak Ibu? Jadi di awalnya itu ada salah satu dari tim AIN Institute ya yang berkunjung dan kemudian berbincang di GKI Karangsaru karena mendengar bahwa di sini ada alat musik yang unik yang disebut organ pipa atau orgel. Dan kemudian lebih menarik lagi setelah kami tahu bahwa orgel atau organ pipa ini satu-satunya yang masih bisa dipakai di Semarang. Karena ada 2 organ pipa yang lain itu kan sudah tidak bisa berfungsi ya. Dan yang di sini masih berfungsi. Kemudian dari Pendeta Angga di GKI Karangsaru menjelaskan pembuatannya lebih kagum lagi gitu. Nah, bahwa ini ternyata hasil karya artisan musik yang dari Semarang sendiri dan kemudian bahan-bahannya bukan dari logam seperti yang diwariskan oleh Belanda ya, dari kolonial gitu, tapi dari pipa kayu dan bambu. Ada 1053 pipa kalau nggak salah ingat gitu. Dan sebetulnya ini sesuatu yang melambangkan keberagaman ya, karena kalau nanti hadirin yang hadir belum pernah lihat organ pipanya, nanti bisa hadir dan melihat itu organ pipanya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Jadi sangat beragam sekali, tapi kemudian bisa berpadu menjadi harmoni, menciptakan suara yang indah. Nah, jadi ini sesuatu yang langka, sesuatu yang indah. Sayang gitu kalau orang Semarang sendiri nggak tahu.
Nah dari ngobrol-ngobrol dengan Pendeta Angga itu kemudian muncullah ide bersama, yuk gimana kalau kita kolaborasi dengan semua elemen yang lain, kita bikin acara paduan suara lintas agama dan kepercayaan, karena ini juga kebetulan kan kita akan memasuki bulan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Jadi kemudian dari menggandeng elemen-elemen yang ada, akhirnya terwujudlah gitu acaranya. Jadi ini gotong royong. Wah, iya. Luar biasa ya, ternyata bermula dari perkunjungan untuk melihat orgel atau organ pipa karya anak bangsa, kemudian berkembang menjadi sebuah acara lintas agama dan kepercayaan. Ini sungguh menarik pemirsa. Nah lalu kira-kira tujuan utama dari acara Harmoni Gita Anak Bangsa ini apa ya Bapak Ibu ya? Ya, tujuannya jelas ya membangkitkan semangat nasionalisme tadi, cinta Indonesia begitu ya. Jadi istilahnya kita memang terlahir dalam berbagai latar belakang dan mungkin perbedaan agama kepercayaan, tapi kita ini tadi kayak organ pipa tadi macam-macam, tapi waktu berpadu bisa nih. Nah dari situ kita juga istilahnya pengen juga membawa semangat dari lagu-lagu nasional yang dinyanyikan nanti, itu juga istilahnya membangkitkan lagi ya, istilahnya anak-anak sekarang itu juga lebih banyak yang jadi lebih mengenal. Terus kita sendiri juga bisa istilahnya nostalgia yang dulu sering kita nyanyikan di ruang-ruang sekolah begitu ya. Nah kita akan nyanyikan lagi, dan rasanya kalau waktu nyanyi itu kan ada rasa yang mengharu birunya itu kan beda. Waktu kalau kecil mungkin diwajibkan ya, kalau sekarang kan memang kita sudah voluntary ikut gitu. Nah terus juga istilahnya kita pengen kegiatan ini menjadi sebuah momen untuk refleksi begitu. Jadi tidak hanya nanti menyanyikan saja, tetapi nanti akan ada puisi, ada sharing. Jadi inspirasi untuk tetap terus membakar semangat kita sebagai orang Indonesia, anak Indonesia itu bagaimana. Itu jadi akan merasa lebih semangat lagi nih, harapannya begitu. Dan juga jelas tadi akan ada sharing dari tokoh-tokoh muda di Semarang yang semoga itu bisa menginspirasi generasi muda ya, istilahnya untuk bisa tetap berkarya membangun bangsa. Jadi walaupun apapun situasinya ya kita tetap Indonesia gitu, tujuannya di situ. Baik, terima kasih. Wah. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, ya. Bu. Jadi selain paduan suaranya sudah lintas agama dan kepercayaan, kekayaan Nusantara juga akan dimunculkan lewat, selain tadi diiringi oleh organ pipa ya, akan ada angklung juga. Nanti hadirin akan diajak nyanyi bersama sambil memainkan angklung ratusan orang. Nah itu akan luar biasa. Kemudian ada kolintangnya juga, selain perpaduan dengan musik dari Eropanya juga ada. Jadi ini akan betul-betul beragam gitu. Wah, luar biasa. Ternyata akan ada banyak sekali acara yang dilakukan Bapak Ibu dari pemirsa Warta Karangsaru. Ada nyanyian, ada puisi, refleksi, bahkan memainkan angklung bersama-sama. Lalu mungkin kita juga jadi penasaran, kira-kira siapa yang akan menjadi pengisi acara dari Harmoni Gita Anak Bangsa ini? Mungkin Bapak Ibu narasumber bisa membagikan kepada kita semua. Nah, kalau untuk pengisi acaranya ini, itu kami yang pasti itu ada paduan suara kebangsaan. Itu sekitar 60 orang itu dari kolaborasi dari teman-teman lintas agama dan kepercayaan. Kemudian ada juga selain paduan suara yang berjumlah 60 orang itu, juga ada solis, itu ada Dr. Edward, yang beliau ini juga sudah berpengalaman di bidang vokal atau di bidang nyanyi. Beliau juga salah satu pernah ikut juga di ajang-ajang kompetisi luar negeri seperti salah satunya Asia's Got Talent. Kemudian beliau juga memang seorang dokter yang passionnya memang untuk pelayanan juga. Jadi selain dokter, beliau penyanyi tapi juga pelayanannya juga terus gitu. Nah, kemudian juga ada saudari Marsha, yang kebetulan saudari Marsha itu salah satu orang tua dari
Edu House. Jadi kebetulan Edu House itu ada paduan suaranya juga orang tua. Nah, itu salah satu orang tua dari teman-teman Edu House. Kemudian ada juga selain menyanyi, tadi Mbak Ellen juga sudah sampaikan bahwa kami juga ada beberapa nanti pembaca puisi. Nah, yang spesialnya ini pembaca puisinya itu dari tokoh-tokoh lintas agama kepercayaan Kota Semarang dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Ada Dr. Komang itu dari teman-teman Hindu, terus kemudian ada Bapak Samuel Watimena yang merupakan juga anggota dewan, tapi beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan juga. Kemudian ada Biku juga. Terus ada siapa lagi Mas Wawan? Banyak ya Mas Ada Wawan? dari penghayat kepercayaan, kemudian dari tokoh agama Konghucu ada Wingse Andi Gunawan, kemudian dari agama Katolik nanti ada perwakilan dari suster, terus kemudian dari Islam ada Gus Fadel. Ya. Jadi lengkap ya Mas Wawan ya. Jadi memang kami ingin sekali masyarakat itu bisa bergandeng tangan, bisa punya harmoni yang indah gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada juga kami akan mengajak tokoh-tokoh muda Semarang yang istilahnya mereka memang tokoh muda yang luar biasa dan mereka sudah bukan hanya aktif di dalam negeri tapi juga sudah mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Ada 3 tokoh muda, ada Gemanda, kemudian ada Falasifa, itu seorang entrepreneur juga dan juga peneliti muda. Kemudian ada Reza Kurniawan, beliau adalah seorang aktivis disabilitas, kemudian juga, kebetulan juga disabilitas, tetapi punya andil yang luar biasa. Dia juga dapat beasiswa ke luar negeri sendiri. Nah, jadi dalam kondisi disabilitasnya, tapi tetap aktif dan sekarang dia aktif di pelayanan untuk teman-teman disabilitas juga. Kemudian juga ada yang pasti ini yang sangat spesial ini, kami juga berterima kasih kepada gereja yang sudah memberikan izinnya dan juga untuk komunitas organis gereja Semarang yang akan mengiringi nyanyian-nyanyian itu dengan alat musik organ pipa yang ada di gereja Karangsaru. Nah, itu yang paling spesial itu organ pipanya. Kemudian juga ada diramaikan oleh teman-teman paduan suara YSKI yang kira-kira berjumlah 40 orang. Lalu ada paduan suara anak unik dan angel choir yang berjumlah sekitar 50 anak mungkin ya. Kemudian ada paduan suara gabungan dari GKI Karangsaru dan vokal grup TGIF. Nah, jumlah sekitar 100 orang. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan bernyanyi. Kemudian ada juga yang tadi sudah disampaikan Mbak Ellen, tadi ada grup Kulintang dari GKI Karangsaru. Kemudian juga spesial juga. Jadi kayak spesial semua ini Mas. Jadi spesial semua. Kalau paling spesial nggak ada berarti ini. Sri Lalat spesial semua. Ada permainan angklung massal. Jadi semua hadirin yang datang itu akan diberikan angklung yang akan kita ajak bermain angklung bersama. Jadi selain bisa ikut bernyanyi bersama, juga bisa bermain angklung bersama. Wah, luar biasa. Jadi kegiatan ini juga melibatkan setiap orang yang datang, bukan cuma menikmati, tapi juga ikut terlibat. Tampaknya acara ini pasti akan sangat dinanti-nantikan. Mungkin pemirsa sekalian yang menyaksikan jadi tertarik ya, mau ikut acara tanggal 1 Agustus mendatang. Lalu kalau misalkan mau ikut, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Dan kalau bisa, gimana kira-kira cara mendaftarnya? Bisa banget. Jadi untuk jemaat GKI Karangsaru dan juga para tamu undangan bisa langsung hadir tanpa perlu mendaftar. Dan untuk teman-teman dari luar GKI Karangsaru ataupun umum bisa mendaftar melalui link bit.ly/Harmoni Gita Anak Bangsa, atau nanti juga akan ada barcode yang bisa di-scan langsung untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Seperti itu. Oke, wah ini pasti akan sangat ramai, sangat penuh. Bahkan kalau nggak salah panitia juga nanti akan menyediakan ruang ekstensi ya kalau misalkan jadi terlalu penuh. Baik, wah terima kasih banyak. Kita boleh belajar banyak, kita boleh mendengarkan banyak informasi yang diberikan. Dan tentu saja pemirsa, kita berharap agar acara Harmoni Gita Anak Bangsa ini boleh berjalan dengan baik, boleh menjadi wadah tentunya untuk menumbuhkan semangat persatuan, semangat kesatuan, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia ya,
kita mau bersama-sama bersatu membangun negeri ini. Oh iya, saya dengar ada semacam slogan dari acara Harmoni Gita Anak Bangsa. Boleh mungkin salah satu bisa menyampaikan slogannya lalu kita ikuti sama-sama ya. Nanti pemirsa juga sekalian ikuti sama-sama ya. Ya, jadi slogan ini sebenarnya merupakan simbol kebersamaan yang kami upayakan, jadi melalui pengisi acara, bentuk acaranya, dan tempat acaranya sendiri. Jadi makanya slogan kami itu merajut harmoni dan memupus prasangka. Memupus prasangka ini penting sekali karena masih banyak dari kita itu punya prasangka-prasangka terutama terhadap agama-agama yang berbeda atau agama atau kepercayaan yang berbeda. Khususnya, mohon maaf, apabila dari agama lain memasuki tempat ibadah salah satu agama. Nah, ini kan menarik, karena acara Harmoni Gita Anak Bangsa nanti akan kami selenggarakan di dalam gereja Kristen Indonesia atau GKI Karangsaru. Dan para pengisi atau anggota paduan suaranya itu juga dari masing-masing agama, dan ketika latihan juga mereka tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Jadi otomatis kan secara tidak langsung, oh ini sudah bagian dari memupus prasangka itu. Dan bahkan nanti tokoh-tokoh dari masing-masing agama dan kepercayaan juga ikut tampil membacakan puisi. Ini merupakan satu simbol yang harapannya ya sesuai dengan slogan kami, merajut harmoni, memupus prasangka. Nah, itu ada gerakannya sih. Jadi gerakannya gini ya, merajut harmoni, memupus prasangka. Oke, boleh kita ulang lagi sekali lagi sama-sama ya. Harmoni Gita Anak Bangsa, merajut harmoni, memupus prasangka. Wah, luar biasa sekali. Baik, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu dari perwakilan lintas agama dan kepercayaan, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang boleh menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa nanti pada tanggal 1 Agustus 2025. Harmoni Gita Anak Bangsa. Mari menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bersama dengan saudara-saudara lintas agama dan kepercayaan melalui musik, puisi, dan refleksi. Jumat 1 Agustus 2025 pukul 18.30 di Gedung Gereja GKI Karangsaru, Semarang. Acara ini didukung oleh Paduan Suara Lintas Agama dan Kepercayaan Kota Semarang, para pemimpin dan tokoh agama Kota Semarang, para solis, dan juga tokoh-tokoh muda lintas agama dan kepercayaan yang akan berbagi inspirasi mengenai cinta tanah air. Catat tanggal dan harinya. Jumat 1 Agustus 2025 pukul 18.30 di Gedung Gereja GKI Karangsaru, Semarang. Harmoni Gita Anak Bangsa.